Hukum hidup dalam masyarakat dan menjadi ikon peradaban. Hukum merupakan suatu produk politik yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan, memelihara, atau menata agar adanya keteraturan sosial. Pada konteks hukum ini tentu menjadi suatu upaya bagaimana hukum ini bisa hidup, bisa dipatuhi, dan juga bisa untuk menata atau memberikan sanksi bahkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Penegak hukum ini semestinya bukan hanya menunjukkan kesalahan atau menyalahkan, tetapi juga menegakkan keadilan. Karena hukum sebagai ikon peradaban tentu kaitannya dengan masalah manusia, kemanusiaan, dan untuk semakin manusiawinya manusia. Pada konteks ini, para penegak hukum, tatkala menegakkan hukum, dapat saja untuk melakukan tindakan yang boleh dikatakan tidak sesuai atau mengafikan dari hukum itu, namun tetap bisa dipertanggungjawabkan. Seperti tindakan diskresi, alternative dispute resolution, bahkan juga pada restorative justice. Hukum ini hidup, karena tidak hanya law in the book, tetapi juga law in action. Polisi, salah satu penegak hukum ini, di dalam penegakan hukum, ia juga penegak keadilan. Maka akuntabilitas dari tindakan-tindakan di luar hukum yang boleh dikatakan diskresi, alternative dispute resolution, atau restorative justice, ini harus ada batasan. Konteks itu seperti teori Donat. Diskresi, ADR, ataupun restorative justice itu ada di lingkaran tengahnya, tetapi batasannya ada nilai, norma, etika, moral. Di luar itu sudah menjadi korupsi. Ada yang mengatakan bahwa the excessive of discretion is a potential source of corruption. Segala sesuatu yang berlebihan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan atas nilai, norma, etika, moral tadi, ini bisa menjadi suatu korupsi. Dan menegakkan hukum, spiritnya adalah membangun peradaban. Karena untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Untuk memberikan upaya-upaya agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Untuk melindungi, mengayomi, melayani korban dan pencari keadilan. Membangun budaya patuh atau tertib hukum. Supaya ada kepastian, dan ini bagian dari edukasi. Konteks membangun keteraturan, membangun budaya tertib ini tidak bisa serta-merta hanya dengan atas pasal-pasal, tetapi ada sistem yang mendukung. Karena proses penegakan hukum yang dilakukan polisi adalah membuktikan bukti-bukti otentik. Bahkan kalau di era sekarang ada digital record yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebagai proses pembuktian. Nah, pada proses ini tentu juga berkaitan dengan bagaimana untuk mengantisipasi. Berkaitan dengan upaya meminimalisir sekecil mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan atau pelanggaran, dan juga pengawasan. Karena konteks tadi yang berkelebihan menjadi korupsi, jangan sampai dikatakan bahwa hukum ini pada tangan yang salah bisa kontraproduktif, bisa digunakan untuk memeras, bisa untuk membackingi hal-hal yang ilegal, dan celah-celah hukum dapat dilakukan pada banyak hal yang boleh dikatakan menyimpang dari spirit hukum sebagai ikon peradaban. Hukum demi manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena konteks seperti pencurian, nenek-nenek mencuri coklat atau kakao yang dilakukan untuk kepentingan makan, karena keterpaksaan. Orang mencuri sendal jepit, anak-anak yang bermain, katakan judi atau apa, dan lain sebagainya. Sebetulnya unsur mengangkat harkat martabat manusia, mengedukasi, meminimalisir, membuktikan, ini yang menjadi satu bagian penting untuk di dalam proses penegakan hukum. Sehingga hukum yang hidup dalam masyarakat tentu juga akan melihat pada konteks masyarakatnya, manusianya, coraknya, corak kebudayaannya. Kaitannya dengan sistem-sistem perangkat hukumnya, penegakan hukumnya, aturannya, dan lain sebagainya. Semua saling terkait. Hukum, simbol peradaban, dan hidup dalam kehidupan. Sehingga hukum yang progresif adalah hukum yang bisa mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
serta untuk terwujud, terbangun, tertatanya keteraturan sosial.